Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kita hari ini sudah menyampai bab 2, yaitu tentang berkata jujur dalam Al-Quran, ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tiada halangan apapun. Sebelum kita bahas materi tentang berkata jujur dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita memahami tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah harus menerima kebenaran kandungan isi Al-Quran tentang jujur, kemudian menerima bahwa Allah SWT mencintai orang yang jujur, kemudian mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami isi kandungan Quran Al-Mutaffifin ayat 1-17, kemudian memahami isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Al-Mutaffifin surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Al-An'am ayat 152. Kemudian mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surah Al-An'am ayat 152 dengan fenomenal sosial. Adapun untuk tujuan pembelajaran ini supaya kalian memahami ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah, kemudian supaya kalian mempraktekkan ayat-ayat tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian mendakwakan ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah kepada orang lain. Demikianlah, itu adalah kompetensi dan juga tujuan pembelajaran di bab 2 ini tentang berkata jujur dalam Al-Quran. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Sudah pasti ya, kita tidak pernah bisa menghindar dari interaksi dengan orang lain. Saat berkomunikasi, seseorang dituntut untuk berkata jujur. Jujur ini merupakan perintah agama Islam yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Dengan berkata jujur, berarti telah menjalankan salah satu perintah agama Islam. Ya, ingat, dengan kita berkata jujur bahwa kita telah menjalankan salah satu perintah agama, yaitu jujur. Adapun pengertian jujur, jujur ini berasal dari bahasa Arab as-sidqu, ya. Berasal dari bahasa Arab as-sidqu yang artinya adalah benar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jujur adalah berkata atau bertindak dengan sesuai dengan kebenaran, ya. Berperilaku jujur merupakan tanda iman seseorang. Orang yang beriman senantiasa berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataan. Jujur adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Ya, berlaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan saja, melainkan dalam setiap perbuatan. Orang yang selalu bersikap jujur, maka dia akan dipercaya oleh semua orang dan akan diberi julukan sebagai orang yang jujur. Ya, kalau kita jujur, pasti akan dipercaya dan diberikan ditandai bahwa itu orang jujur. Orang yang berbohong tidak akan dipercaya oleh orang lain dan akan diberi julukan pembohong. Sebaliknya, kalau kita berbohong, ya kita akan dijuluki pembohong dan tidak dipercaya oleh orang lain. Dengan demikian, perilaku jujur merupakan perilaku mulia yang harus dimiliki dan dilakukan oleh umat Islam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birri yahdi ilal jannah, rawahu Muslim. Hendaklah kalian berlaku jujur karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa jujur akan memasukkan orang yang melakukannya ke dalam surga. Kalau kita jujur, itu akan membawa kita pada surga, ya. Jujur merupakan awal dari kebaikan. Dengan demikian, dengan memiliki sifat jujur, seseorang akan dicintai oleh orang di sekitarnya, baik itu teman, saudara, keluarga, maupun masyarakat. Nah, hadis ini juga memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara, ya, apapun. Ini adalah hadisnya, perintahnya kita untuk bersikap jujur dalam hal apapun. Ini adalah
dasarnya ya dari hadis ini. Dengan membiasakan berkata jujur, maka seseorang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagaimana Nabi ya, hadis Nabi yang berbunyi wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi sidqa, yang artinya, dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih berlaku jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian, jujur merupakan jalan terlurus bagi seorang hamba. Selain itu, sifat jujur merupakan pembeda antara yang beriman dengan orang munafik. Ya, ingat, itu adalah merupakan pembeda orang munafik dengan orang yang jujur. Salah satu sifat munafik yaitu apabila berkata dia berdusta. Ya, itu salah satu orang munafik tuh begitu. Kalau berkata itu nggak bisa dipercaya, dia berdusta. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ayatul munafikin salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khona. Rawahul Bukhari, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Maka jangan lakukan. Kalau ada orang yang melakukan salah satu sifat ini, berarti dia adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Hadis riwayat lain mengatakan berbunyi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujura fa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaktibu wa yataharral kadiba hatta yaktuba indallahi kadiba. Rawahu Muslim. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebaikan dan kebaikan akan menuntutmu ke surga, dan senantiasa seorang yang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan sampai, usahakan untuk selalu jujur, jangan pernah berbohong ya. Demikian, itu adalah pengertian jujur dan juga dasar-dasar hadis-hadisnya ya. Kita harus bersikap jujur dalam hal apapun, perbuatan, perlakuan, semuanya. Pokoknya dalam keseharian kita harus berlaku jujur supaya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur ya. Adapun pembagian sifat jujur, perilaku jujur harus dilakukan oleh semua orang Islam ya. Harus dilakukan oleh semua Islam. Membiasakan diri untuk berlaku jujur, maka kebaikan hidup akan didapatkan. Berikut ini adalah macam-macam perilaku jujur ya. Kalian simak baik-baik sambil lihat LKS. Yang pertama adalah sidik al-qalbi. Sidik al-qalbi itu apa? Sidik al-qalbi adalah melakukan segala sesuatu dengan niat yang benar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niatnya melakukan sesuatu yang benar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam melakukan segala sesuatu dapat menentukan nilai amal yang kita lakukan. Maka ada hadis yang mengatakan adalah innamal amalu binniyat ya. Kejujuran yang tertanam dalam hati akan membuahkan ketenteraman sebagaimana firman Allah. Kalau kita jujur, hati kita akan tentram. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Yaitu hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah obat galau hati itu ya. Ayat ini menjelaskan bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati seorang hamba tentram. Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Itu adalah yang dimaksud dengan sidik al-qalbi. Kemudian ada lagi sidik al-hadis. Sidik al-hadis ialah menyampaikan segala sesuatu dengan kenyataan yang terjadi ya. Menyampaikan segala sesuatu
sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu namanya sidik al-hadis. Orang yang selalu berkata jujur bukan hanya akan dihormati oleh manusia, ya ingat, orang yang berkata jujur tidak hanya akan dihormati oleh manusia, tetapi juga akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ini janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kepada kita bahwa apabila kita berkata jujur, maka Allah SWT akan memperbaiki amalan-amalan kita. Maksud dari memperbaiki amalan-amalan kita adalah apabila kita berkata jujur, maka kita akan dimudahkan untuk berbuat baik lainnya. Mustahil bagi seseorang yang berkata dusta dapat berbuat baik. Hal ini karena perbuatan dusta akan senantiasa diikuti dengan perbuatan dusta yang lainnya. Jadi, nutupin kebohongan yang satunya. Jadi, bohong untuk menutupi kebohongan yang lainnya, bohong, akhirnya ya nggak ada kebaikan sama sekali. Tapi kalau kita jujur, ya insya Allah akan membawa pada kebaikan. Ya. Itu adalah yang dimaksud dengan sidik al-hadis. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah sidik al-amal. Ya, sidik al-amal adalah kesesuaian antara ucapan, niat dan juga perbuatannya. Ya, seseorang yang jujur dalam perbuatan akan selalu menampakkan dirinya apa adanya, tampil apa adanya, dan tidak mengada-ngada. Ya, sehingga tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuannya. Jujur dalam berbuat termasuk amalan yang diperintahkan dalam agama Islam, ya tampil apa adanya, nggak usah terlalu memaksakan, ya tampil sesuai kemampuannya, ya nggak usah terlalu pengen kelihatan kata wow tapi aslinya enggak, kan nggak bagus. Jadi ya itu namanya sidik al-amal, jujur dalam kesesuaian dalam antara ucapan, niat dan juga perbuatannya harus sesuai. Ya, itu adalah pembagian macam-macam perilaku jujur. Ya, ada sidik al-qalbi, ada sidik al-hadis, dan juga ada sidik al-amal. Pentingnya memiliki sifat jujur. Ya, kejujuran merupakan salah satu wujud dari perilaku syaja'ah. Ya, menegakkan prinsip kejujuran merupakan salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, makna kejujuran diartikan sebagai adanya kesesuaian antara niat, ucapan, dan juga perbuatan. Sidik merupakan sifat wajib bagi orang Rasul. Ya, apapun yang diucapkan dan dilakukan adalah bentuk kejujuran seorang Rasul. Ya, orang yang beriman kepada Rasul pasti akan meneladani sifat ini. Kejujuran harus dibuktikan kepada Allah SWT, Rasul, dan kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, Al-Baqarah ayat 42. Nah, itu adalah makna dari kejujuran. Ya, harus kesesuaian antara niat, ucapan, dan juga perbuatan. Ya. Bentuk-bentuk kejujuran menjadi sifat yang langka dan sulit ditemukan saat ini. Padahal kejujuran merupakan induk sifat mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Kejujuran menjadi identitas setiap muslim. Seseorang yang jujur akan mendapatkan derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kejujuran merupakan kesesuaian antara niat, ucapan, dan juga perbuatan. Dengan demikian, ada beberapa bentuk-bentuk kejujuran yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Bentuk-bentuk kejujuran yang harus dibiasakan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jujur dalam niat, yaitu sidik al-qalbi. Ya, sidik al-qalbi.
Niat merupakan dasar seorang dalam melakukan sesuatu, ya. Innamal a'malu bin niat. Niat yang benar adalah niat yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam niat harus ditegakkan meskipun tidak ada manusia yang mengetahui niat seseorang. Jadi walaupun nggak ada yang tahu niat kita, ya tetap kita harus niatnya benar gitu. Niatnya melakukan sesuatu yang benar mencari ridha Allah, walaupun nggak ada yang tahu. Sebab niat urusannya dengan hati. Sebab niat itu urusannya dengan hati. Akan tetapi harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui apapun meskipun dalam hati manusia sekalipun. Jadi yang tahu ya Allah. Biarkannya kita harus niat, ditata yang benar niatnya, niat yang baik, yang lurus mencari ridha Allah. Walaupun nggak ada manusia yang tahu, ya karena itu urusannya dengan hati. Dan ingat bahwa Allah itu maha mengetahui dan juga maha melihat apa yang ada di dalam hati. Apapun yang diniatkan dalam hati, meskipun tidak diucapkan, harus dilaksanakan. Apabila niat tersebut diucapkan, artinya niat itu menjadi nazar atau janji. Maka jika tidak ditepati akan menjadi dosa. Ya, itu adalah jujur dalam niat. Maksudnya sidqi al-qalbi. Kemudian jujur dalam berucap, yaitu sidik al-lisan. Kejujuran dalam berucap menjadi kunci utama seseorang mendapat kepercayaan dari orang lain. Sebab kejujuran lisan merupakan bentuk kejujuran yang paling tampak, ya. Kalau udah lisan tuh pasti tampak. Kejujuran dalam ucapan harus diutamakan dalam segala hal, sekalipun terhadap anak kecil, walaupun sama anak kecil. Anak kecil sangat mudah meniru apa yang dilihat dan apa yang dialami. Itulah anak kecil, ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ya ditiru, ya. Apa yang dialami pasti ditiru. Oleh karena itu, meskipun anak kecil belum begitu paham dengan maksud yang kita sampaikan, hendaknya tetap mengedepankan kejujuran. Maka dari itu kita harus belajar jujur, ya. Misalnya, jika anak kecil meminta jajan es krim, sedangkan orang tua khawatir dengan kondisi kesehatan sang anak, orang tua tidak boleh melarang si anak dengan berbohong bahwa es krim itu pahit. Hal ini secara tidak langsung akan mengajarkan anak untuk berbohong. Jadi nggak boleh misalnya anaknya sakit pilek, minta es krim, nggak boleh dibilang eh, es krimnya pahit, nggak boleh, ya jelaskan saja, ya. Jangan nanti kamu sakit begini-begini, kan bisa, nggak perlu harus berbohong, ya. Kemudian jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan merupakan perwujudan kejujuran dalam niat dan ucapan. Artinya bagaimana? Artinya apa yang sudah diniatkan dan diucapkan hendaknya dibuktikan dengan perbuatan. Apapun yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, tanpa ada yang dikurangi maupun dilebih-lebihkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang banyak bicara, tapi pada kenyataannya amalnya sedikit. Jadi tong kosong bunyi nyarinya, ya. Banyak ngomong tapi kenyataannya nggak ada. Kejujuran harus dibiasakan sejak kecil, sebab kejujuran sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang. Dalam kehidupan sosialnya, orang yang jujur akan selalu dipercaya orang lain. Bahkan orang jujur kebenarannya sangat diperlukan jika menjadi saksi. Ya, orang jujur itu diperlukan untuk menjadi saksi. Orang-orang yang berlaku jujur akan mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur pasti berani dalam mengungkapkan segala hal, ya. Meskipun dengan kejujurannya itu ia akan dijauhi lingkungannya. Biasanya begitu, orang jujur tuh banyak musuhnya biasanya. Orang yang jujur adalah orang yang berani memegang amanah dan menjalankannya sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran akan membawa pelakunya pada kebaikan yang akan mengantarkannya ke surga. Setiap orang harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Orang yang berani mengungkap kebenaran akan mendapatkan keutamaan. Ya, apa aja keutamaannya? Yaitu satu, mengantarkan pada keselamatan di dunia dan akhirat. Itulah orang yang jujur akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hidupnya akan tenang. Hidupnya tenang, orang jujur itu tenang. Ketiga, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Berkah hidupnya, pasti berkah, ya. Manfaat berkah. Kemudian yang keempat, mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 5. Mempererat ukhuwah Islamnya, memperkuat tali persaudaraan. Itulah bentuk-bentuk kejujuran yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini, ya. Di bab 2 kita anggap cukup, ya. Tentang berkata jujur dalam Al-Quran, kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, ya. Kemudian tentang
pembagian sifat jujur, pentingnya memiliki sifat jujur. Ya, sudah kita bahas semuanya. Alhamdulillah, semoga bisa kalian praktekkan, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tugasnya hari ini adalah membuat kesimpulan. Ya, kalian buat sebuah kesimpulan di kolom komentar di video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kemudian tulis kesimpulannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.